Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat. Wave Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan bantuan sosial PKH, bahwa hari ini merupakan hari kedua terkait proses pencairan bantuan program Keluarga Harapan. Namun saat ini masih ada saja atau masih banyak KPM yang mengatakan bahwa saat ini dana PKH-nya itu belum cair, padahal pada video-video sebelumnya kami sudah melakukan informasi terkait nama bank yang sudah cair seperti Bank Mandiri, BRI, dan juga Bank BNI, dengan beberapa daerah-daerah yang sudah kami sebutkan pada video sebelumnya. Akan tetapi masih ada beberapa KPM yang bertanya kenapa dulu cair dan saat ini kok tidak cair begitu. Nah, di sini saya akan memberikan informasi terkait alasan mengapa sampai saat ini masih ada KPM PKH yang juga belum cair, akan tetapi KPM PKH yang lain itu sudah cair. Nah, Sobat Sosial, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Nah, bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk mengklik like dan membagikan ini ke media-media sosial yang lain, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan informasi ini. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321.
atau di WhatsApp 0811 1500 299. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Sobat Sosial, pada video sebelumnya saya juga telah memberikan informasi terkait KPM PKH yang sudah melakukan pencairan dana PKH tahap 3 agar segera melakukan foto selfie ya. Jadi bagi KPM PKH yang sudah cair, silakan langsung melakukan foto selfie menunjukkan kartu, struk dan uangnya agar itu nantinya menjadi bahan laporan pendamping ke pusat pada saat proses rekonsiliasi data. Jadi sekali lagi bagi KPM yang sudah cair harus melakukan foto selfie. Dan bagi sobat sosial yang baru akan melakukan pencairan, sebaiknya selalu menggunakan protokol kesehatan di masa pemberlakuan PPKM darurat. Dan jika perlu harus memakai double masker karena saat ini ada gerakan menggunakan double masker untuk terhindar dari virus COVID-19. Nah, sobat sosial, saat ini masih banyak KPM PKH yang belum cair dana PKH-nya dan masih bertanya-tanya dan penasaran apa yang menyebabkan sampai saat ini KPM PKH yang satu daerah dan satu bank himbara itu juga belum bisa dicairkan. Padahal pada tahap sebelumnya KPM tersebut itu tidak pernah terkendala, tetapi saat ini tidak cair. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan beberapa alasan yang menyebabkan KPM PKH sampai saat ini belum bisa dicairkan. Nah, yang pertama bahwa untuk diketahui sobat sosial, khususnya bagi KPM PKH, bahwa pencairan PKH memang dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya itu dilakukan secara bertahap ya. Karena itu sobat sosial atau KPM PKH yang sampai saat ini belum cair, mohon bersabar karena memang pencairan itu dilakukan bertahap. Biasanya 1, 2 sampai 3 minggu itu pencairan tetap terus dilakukan. Karena itu bagi KPM PKH yang belum cair, sebaiknya sabar menunggu sampai 5 sampai 7 hari ke depan. Silakan untuk menunggu dan mengecek kembali apakah akan ada dana lagi yang masuk. Nah, itu yang menjadi alasan yang pertama. Jadi tetap bersabar ya. Dan untuk alasan yang kedua adalah bahwa saat ini memang pencairan PKH itu menggunakan termin. Seperti pada pengalaman tahap yang kedua, itu termin dibagi sampai pada termin yang ke-11. Nah, untuk diketahui termin yang dimaksud ini adalah cicilan. Jadi pencairan PKH itu pencairannya itu dicicil. Jadi masih akan ada gelombang-gelombang atau termin-termin yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi yang saat ini dalam SK Kementerian untuk proses pembayaran ada sekitar 2,700-an lebih KPM yang baru dibayarkan untuk saat ini. Nah, karena itu bagi sobat sosial atau KPM PKH yang memang belum cair, mohon bersabar, tunggu pada saat termin yang kedua atau termin yang ketiga dan seterusnya. Itu merupakan alasan yang kedua bahwa saat ini pencairan masih pada termin pertama sehingga menunggu pada proses pencairan di termin yang kedua. Nah, alasan yang ketiga bisa jadi kemungkinannya adalah data Anda itu masuk di dalam kategori 21 juta data yang ditidurkan. Karena ada beberapa data yang masih bermasalah dalam hal ini. Datanya belum padan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, karena itu bagi KPM PKH yang merasa datanya masih bermasalah, tolong pastikan kepada pendamping PKH-nya masing-masing dan tanyakan apakah datanya itu bermasalah atau sudah padan dengan Dukcapil ataupun tidak. Nah, karena itu yang menyebabkan KPM PKH itu tidak akan cair karena
data yang bermasalah. Nah, jadi sekali lagi Sobat Sosial, itulah 3 alasan yang menyebabkan sampai KPM PKH itu belum cair sampai hari ini. Yang pertama karena memang pencairan bertahap. Yang kedua, ini merupakan pencairan di termin yang pertama. Dan yang ketiga adalah data yang belum padan dengan Dukcapil. Nah, Sobat Sosial, inilah informasi yang bisa kami berikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH. Kami dari para YouTuber Sahabat Sosial mengajak kepada kita semua untuk selalu menggunakan double masker agar terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda.